Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan yang paling penting adalah kita tetap bersemangat untuk menuntut ilmu karena ilmu adalah wajib hukumnya untuk dipelajari dan diamalkan sebagaimana yang diterangkan dalam ajaran Islam. Nah, materi kedua kita akan memasuki materi yang berjudul makanan halal dan bergizi. Kalian bisa membukanya di bab 14. Memang sih jauh ya melompat, tetapi memang seperti itu. Kalian bisa membukanya di halaman 244 di buku paket kalian. Nah, ada beberapa tujuan dari materi pembelajaran hari ini. Jadi diharapkan setelah kalian menerima materi dan belajar mengenai bab ini, kalian bisa yang pertama memahami makna Quran Surat An-Nahl ayat 114. Yang kedua, kalian bisa membacanya dengan tartil. Dan yang terakhir, kalian bisa menghubungkan atau mengaitkan makna dari Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan konsumsi makanan halal dan bergizi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu membaca surat An-Nahl ayat 114. Saya akan membacakannya dengan tartil dan nanti akan saya beri penjelasan keterangan-keterangannya sesuai dengan nomor-nomor yang sudah saya tandai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, perhatikan yang nomor 1, fakulu. Nah, kata lu ini adalah mad tabi'i, jadi dibacanya panjang. Selanjutnya yang nomor 2, mimma, itu ada tanda tasdid, artinya tasdid mim itu harus ditahan 2 harokat. Nah, menahannya 2 harokat. Lalu ditambah ada mad tabi'i, jadi 2 harokat juga. Mimma. Nah, seperti itu. Kalau nomor 3 seperti biasa bacanya razaqakumullahu. Selanjutnya halalan thayyiba. Itu huruf H ya. Perhatikan kalau baca huruf H itu harus jelas dan harus bisa dibedakan dengan membaca huruf H. Halalan thayyiba. Ada tanwin bertemu dengan huruf to di nomor 5, itu adalah hukum dari ikhfa. Cara membacanya adalah diengkan. Jadi bukan dibaca halalan thayyiba tetapi halalan thayyiba. Nah, itu kalau mau diberhentikan. Tapi jika bacanya ingin disambungkan dengan kata selanjutnya, jadi karena tanwin bertemu dengan huruf wa di nomor 6, jadi itu hukumnya adalah idgham. Idgham itu adalah dimasukkan ke huruf selanjutnya. Thayyibau itu sambil ditahan sebanyak kira-kira 2 harokat. Thayyibau washkuru. Nah, washkuru nomor 7 itu mad tabi'i, dibacanya panjangnya 2 harokat. Ni'matallahi itu seperti biasa. Terus in kuntum itu nun mati bertemu dengan huruf kaf nomor 9, dan nomor 10 nun mati bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa keduanya. Dibacanya adalah diengkan ya, samar. Lalu nomor 11 itu dibacanya seperti biasa izhar syafawi, kuntum iyyahu. Iyyahu itu nomor 12 dibacanya sedikit ditahan dan ada mad tabi'inya. Yang terakhir ta'budun itu mad arid lisukun. Cara membacanya adalah dipanjangkan 2 sampai 4 harokat. Nah, dibaca tolong diperhatikan kembali dan diulang-ulang ya supaya bisa membacanya secara tartil. Nah, kita akan memasuki materi tentang makanan halal dan bergizi. Sebagaimana yang tertera dari infografis di sini tentang stunting. Stunting itu kalau kalian masih belum paham, stunting adalah sebuah kondisi di mana kalian itu lebih pendek daripada
teman-teman seusia kalian. Nah, dan ini diakibatkan oleh nutrisi atau gizi yang buruk yang masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, ada juga istilah lain selain stunting, ada juga underweight atau berat badan kurang. Nah, ya di sini. Nah, itu lebih kurus dari anak seusianya dan anak ini sangat beresiko terpapar kematian yang tinggi. Jadi, dia tingginya seperti yang normal tetapi kurus gitu ya. Dan yang terakhir ada wasting atau kekurusan. Nah, ini berat badannya agak mirip dengan underweight gitu ya, berat badannya dan tinggi badannya tidak sesuai dengan anak seumurannya gitu. Nah, ini akibat malnutrisi. Jika kita melihat kepada grafik dari tahun 2007 sampai 2018, warna ungu adalah stunting, warna oranye atau kemerah-merahan underweight, dan warna kuning ada wasting. Jika kita lihat dari tahun 2017, 2010, 2013 hingga 2018 ini angkanya masih naik turun. Jadi jika kalian ingin memperbaiki kondisi tubuh kalian, kesehatan kalian, jadi tolong perhatikan juga gizi atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian. Bukan hanya sekedar halal, tapi halal adalah mutlak harus dikonsumsi, jangan sampai yang haram. Tapi selain halal juga harus yang bergizi ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apa aja sih makanan-makanan yang bergizi? Nah, di sini ada infografis lain. Ada 9 makanan bergizi bagi pertumbuhan dan perkembangan diri kalian. Yang pertama ada telur ya, sangat bagus sebagai protein bagi pertumbuhan tinggi kalian. Lalu ada susu dan keju, ada kacang-kacangan, kacang kedelai, ada oatmeal, ada pisang, dan bukan hanya pisang tetapi seluruh atau banyak dari buah-buah itu sangat penting bagi pertumbuhan kalian. Selanjutnya adalah bayam. Nah, ini sebenarnya bukan hanya bayam tetapi sayur-sayuran yang berwarna hijau itu sangat bagus bagi tubuh kalian. Ada yogurt, ada ayam dan ikan. Ini bagus ya. Nah, dalam Islam bukan hanya memperhatikan kesehatan fisik atau jasmani kalian tetapi juga kesehatan mental. Maka dari itu kalian juga harus mengonsumsi makanan yang bagus untuk kesehatan mental. Nah, menurut Profesor Felix JK, beliau meneliti efek makanan terhadap kesehatan mental seseorang. Menurutnya, ada beberapa makanan yang dapat mengurangi atau bisa membantu melawan depresi dan gangguan kecemasan. Yang pertama adalah buah-buahan, sayur, kacang-kacangan sebagai cemilan. Nah, disinilah jika kalian masih terbiasa ngemilnya makan seblak atau basreng dan lain sebagainya, tolong bisa dikit-dikit diganti dengan buah, sayur, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Nomor 2 adalah makanan sayur hijau dan tomat setiap hari. Nah, seperti yang Bapak bilang, makanan sayuran hijau itu bagus bagi kesehatan. Berarti bagus bagi kesehatan fisik dan juga mental. Nomor 3 ada roti gandum, sereal. Nomor 4 kacang-kacangan. Nomor 5 ada makan ikan. Nomor 6 daging merah tanpa lemak 3 atau 4 kali seminggu. Terus mengonsumsi susu rendah lemak. Dan saya perhatikan nomor 10, air adalah minuman terbaik. Yang dimaksud air di sini adalah air mineral ya, air putih. Jadi jika kalian masih terbiasa minum minuman yang soda atau minuman-minuman kemasan yang biasa kalian beli di Indomaret atau Alfamart dan yang sejenisnya, nah sekarang coba biasakan untuk minum air mineral. Nah, kalau lebih bagus lagi, bukan air mineral yang isi ulang ya, yang sekitar harganya 5.000 6.000, tapi lebih bagus lagi misalkan Aqua atau yang lain sebagainya, karena itu kandungan air mineral kandungan zat-zat di dalamnya itu lebih bagus bagi tubuh kita. Selanjutnya, ada beberapa makanan atau minuman yang lebih baik untuk dihindari, bahkan sangat perlu untuk dihindari. Nah, yang pertama adalah kopi dan sejenisnya yang mengandung kafein, karena kalau kita keseringan mengonsumsi kopi yang mengandung kafein, maka itu akan menurunkan fungsi kekebalan tubuh kita. Jadi lebih baik ya tadi itu seperti yang Bapak bilang, air putih ya, air mineral. Selanjutnya ada fast food. Nah,
Menurut penelitian, fast food ini dapat menimbulkan masalah potensial pada sistem kekebalan tubuh kalian. Nah, eh, menurut penelitian, menurut survei dan beberapa pandangan para ilmuwan, hari ini masyarakat dunia banyak meninggal bukan lagi karena peperangan. Kalau zaman dahulu itu banyak orang meninggal karena peperangan, tapi kalau hari ini banyak meninggal karena banyak mengonsumsi fast food yang akhirnya menyebabkan kematian karena penyakit diabetes dan sejenisnya. Jadi lebih bagus makan makanan yang alami daripada fast food. Ya, hati-hati. Selanjutnya minuman bersoda. Ya, seperti yang Bapak bilang ada Coca-Cola, Sprite dan yang apapun lah yang kalian mungkin lebih tahu aneh-aneh. Minuman semakin aneh namanya biasanya itu semakin ya minuman itu kurang bagus bagi kesehatan tubuh kita. Mungkin keren, mahal tapi belum tentu bergizi, belum tentu halal juga. Jadi lebih bagus minum air mineral. Yang terakhir dan yang paling penting adalah jangan minum minuman beralkohol. Nah, di sini dapat merusak semua bagian penting dalam sistem kekebalan tubuh. Semua bagian penting dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, kenapa saya mengingatkan ini? Karena zaman kalian zaman dimana informasi beredar begitu cepat dan kalian bisa mengonsumsi budaya-budaya luar yang belum tentu selaras dengan ajaran agama Islam. Kalian sudah terbiasa nonton film Korea, film Barat, film Amerika yang mana mereka sudah terbiasa mengonsumsi minuman alkohol. Jika kita tidak bisa menyaring budaya-budaya tersebut dengan baik, maka mungkin akan terbesit di pikiran kita untuk mencoba mengonsumsinya. Padahal seperti yang ada dalam film tersebut, minum minuman alkohol itu sangat berbahaya. Mereka biasanya setelah minum akan tidak sadarkan diri dan akan berbicara ataupun bertindak yang aneh-aneh. Nah, dan itu dapat menimbulkan kriminalitas. Jadi, tolong ketika menonton film atau menonton apapun di YouTube, di media sosial, tolong disaring dengan ajaran agama Islam yang kalian yakini. Terakhir, ada 6 manfaat makanan sehat dan bergizi bagi tubuh. Yang pertama, makanan sehat dan bergizi akan meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kalian. Nah, ini bagus banget buat kalian, ya buat kita yang hari ini sedang berada di masa pandemi. Nah, makanan tidak lagi sekedar halal, bukan lagi sekedar ya enak doang ya, tetapi harus yang bergizi bagi tubuh kalian kalau kalian memang ingin sistem imunnya kuat. Yang kedua, membuat tubuh terasa lebih segar. Tentu saja ya, mengonsumsi makanan yang baik pasti tubuh akan lebih energik dan akan lebih bersemangat, tidak lesu. Akan menurunkan berat badan, mencegah serta mengobati kanker, mengendalikan tekanan darah dan melancarkan pencernaan. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.